Selamat datang pada mata kuliah Analisis Kebutuhan Enterprise. Modul ini akan membahas tentang analisis keadaan saat ini dan keadaan masa depan yang diperlukan dalam kegiatan analisis strategi. Sebelum melakukan analisis keadaan, kita perlu melihat terlebih dahulu diagram input-output dari knowledge area analisis strategi. Berdasarkan diagram ini, kita tahu bahwa aktivitas yang dilakukan pada saat kegiatan analisis strategi adalah: pertama, melakukan analisis keadaan atau kondisi saat ini. Yang kedua, menetapkan keadaan atau kondisi di masa depan. Yang ketiga, menilai risiko. Dan yang keempat, menetapkan strategi perubahan. Berikutnya akan kita bahas tentang analisis keadaan saat ini dan penetapan keadaan masa depan. Tujuan kegiatan analisis keadaan saat ini adalah: pertama, memahami alasan mengapa perusahaan perlu berubah. Yang kedua, memahami apa yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh perubahan tersebut. Perubahan terjadi dalam konteks pemangku kepentingan yang ada, proses, teknologi, dan kebijakan perusahaan. Keadaan saat ini dapat dijelaskan pada tingkat yang berbeda, dari keseluruhan perusahaan hingga komponen kecil dari solusi. Artinya, tergantung dari kebutuhan yang akan diselesaikan, penjelasan atau uraian tentang keadaan saat ini bisa berkisar dari keseluruhan perusahaan sampai hal-hal kecil mengenai solusi yang diusulkan. Kondisi saat ini jarang bersifat statis saat perubahan sedang dikembangkan. Perubahan kondisi saat ini dapat memaksa perubahan kondisi masa depan yang diinginkan, mengubah strategi atau kebutuhan dan desain. Agar dapat memahami kegiatan analisis keadaan saat ini lebih baik, kita dapat melihat diagram input-output kegiatan tersebut. Terlihat bahwa input atau masukan untuk kegiatan analisis keadaan saat ini adalah kebutuhan yang berhasil diidentifikasi serta hasil-hasil elisitasi yang telah dilakukan. Pada saat melakukan analisis, terdapat sejumlah panduan dan tools yang bisa digunakan, yaitu Business Analysis Approach, pendekatan analisis bisnis yang sudah ditetapkan, Enterprise Limitation, batasan perusahaan yang ada, Organizational Strategy, strategi organisasi, Solution Limitation, batasan solusi yang ada, Solution Performance Goal, sasaran kinerja dari solusi, Solution Performance Measures, ukuran kinerja solusi, serta hasil-hasil analisis stakeholder. Dari kegiatan analisis keadaan saat ini akan dihasilkan dua hal. Yang pertama, deskripsi atau penjelasan tentang keadaan saat ini, serta kebutuhan bisnis. Output kebutuhan bisnis akan digunakan untuk menetapkan keadaan di masa depan. Penjelasan dari keadaan saat ini akan digunakan oleh beberapa kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang pertama, bagaimana melibatkan stakeholder.
Yang kedua, rencana analisis tata kelola bisnis. Yang ketiga, menetapkan keadaan masa depan, menilai risiko, menetapkan strategi perubahan, analisis manfaat potensial dan rekomendasi solusi, menilai batasan-batasan perusahaan, serta rekomendasi tindakan untuk meningkatkan manfaat dari solusi yang dikemukakan. Sekarang kita bahas secara lebih rinci tentang masukan tugas analisis keadaan saat ini. Masukan yang pertama adalah hasil elisitasi. Digunakan untuk mendefinisikan dan memahami keadaan saat ini. Yang kedua, kebutuhan yang berhasil diidentifikasi. Masalah atau peluang seringkali mengakibatkan pekerjaan analisis bisnis untuk lebih memahami kebutuhan tersebut. Elemen-elemen yang harus dilakukan pada saat tugas analisis keadaan saat ini adalah yang pertama, kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis menyatakan masalah dan peluang untuk kepentingan strategis organisasi. Masalah dan peluang tersebut dapat diidentifikasi pada berbagai tingkatan organisasi. Misal, top, middle, atau lower. Perlu memastikan bahwa masalah yang benar sedang diselesaikan. Elemen yang kedua, struktur organisasi dan budaya. Kita harus tahu bagaimana hubungan formal antara sumber daya manusia di organisasi tersebut. Kita pahami keyakinan, nilai, dan norma yang mendorong tindakan yang biasa dilakukan oleh personil yang ada. Yang ketiga, menilai apakah perubahan budaya diperlukan untuk lebih memahami dan mencapai tujuan. Elemen yang ketiga adalah kapabilitas dan proses. Berisi penjelasan tentang aktivitas, pengetahuan, produk dan layanan, fungsi pendukung, dan metode pengambilan keputusan yang dapat membedakan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya. Jika kita berpusat pada kemampuan atau kapabilitas, berarti kita mengidentifikasi solusi inovatif menggunakan kemampuan yang ada. Jika berfokus pada proses, artinya kita akan meningkatkan kinerja aktivitas saat ini. Elemen yang keempat berupa teknologi dan infrastruktur, berisi ketersediaan aplikasi dan sistem informasi yang dimiliki perusahaan, komponen fisik, dan kapabilitas yang dimilikinya. Elemen yang kelima berupa kebijakan. Kebijakan akan memandu operasi dan pengambilan keputusan perusahaan, serta mendukung tata kelola. Mengidentifikasi kebijakan yang relevan dapat membentuk cakupan solusi atau membatasi solusi potensial untuk diselesaikan. Elemen yang keenam, arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis akan dilakukan dengan memahami konteks keadaan saat ini untuk merekomendasikan perubahan yang memberikan manfaat. Memastikan bahwa kebutuhan yang dipenuhi oleh arsitektur bisnis yang ada akan terus berlanjut di masa depan. Elemen yang ketujuh, aset internal, berupa identifikasi sumber daya yang digunakan dalam keadaan saat ini. Elemen yang kedelapan berupa influencer,
eksternal, yaitu pihak-pihak yang berasal dari eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi. Influencer eksternal dapat menimbulkan kendala, ketergantungan, atau sebagai pendorong pada kondisi saat ini. Influencer tersebut berupa struktur industri, pesaing, pelanggan, pemasok, lingkungan politik dan regulasi, teknologi, serta faktor ekonomi makro. Panduan dan tools yang dapat digunakan untuk melakukan tugas analisis keadaan saat ini adalah yang pertama, pendekatan analisis bisnis, berupa panduan untuk analisis kondisi saat ini. Yang kedua, batasan perusahaan. Batasan perusahaan digunakan untuk membantu memahami tantangan dalam perusahaan. Yang ketiga, strategi organisasi. Strategi organisasi berisi sekumpulan tujuan dan sasaran yang memandu operasi, menetapkan arah, dan memberikan visi untuk keadaan masa depan. Strategi organisasi dinyatakan secara implisit atau eksplisit. Yang keempat, batasan solusi. Batasan solusi digunakan untuk memahami tantangan dari solusi yang ada dalam keadaan saat ini. Panduan yang kelima, sasaran kinerja solusi. Sasaran kinerja solusi digunakan untuk mengukur kinerja saat ini sebagai dasar untuk perbaikan dan menetapkan tujuan keadaan di masa depan. Elemen yang keenam, pengukuran kinerja solusi, merupakan kinerja aktual dari solusi yang ada. Elemen ketujuh, hasil analisis pemangku kepentingan, berupa kontribusi pemangku kepentingan untuk memahami keadaan saat ini. Keluaran yang dihasilkan dari tugas analisis keadaan saat ini ada dua. Yang pertama berupa deskripsi status saat ini, berupa konteks dan hubungan antara ruang lingkup, kapabilitas, sumber daya, kinerja, budaya, ketergantungan, infrastruktur, dan pengaruh eksternal perusahaan. Serta output yang kedua berupa kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis menyatakan masalah, peluang atau kendala yang didefinisikan berdasarkan pemahaman tentang keadaan saat ini. Sekarang kita bahas tugas yang kedua dari Knowledge Area Strategy Analysis. Tugas yang kedua berupa mendefinisikan keadaan masa datang. Artinya, kita mencoba menetapkan hal-hal apa yang akan dicapai di masa datang. Tujuannya adalah menentukan sekumpulan kondisi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis pada masa datang. Kegiatan yang dilakukan dalam tugas ini berupa menentukan keadaan masa depan pada tingkat detail, berupa pertama, memungkinkan strategi untuk mencapai keadaan masa depan dapat diidentifikasi dan dinilai. Yang kedua, memberikan definisi hasil yang jelas untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Yang ketiga, manfaat status masa depan dapat dinilai. Yang keempat, konsensus di antara para pemangku kepentingan tentang visi bersama tentang hasil yang akan dicapai. Yang kelima,
mengidentifikasi komponen perusahaan yang terpengaruh oleh perubahan, serta batasan-batasannya. Dan yang keenam, menentukan ukuran kinerja yang tepat. Diagram input-output untuk tugas analisis keadaan masa datang dapat dilihat pada gambar berikut. Masukan untuk kegiatan ini berupa business requirement, di mana business requirement merupakan output dari tugas yang pertama, yaitu analisis keadaan saat ini. Panduan yang digunakan ada 4. Yang pertama, constraint atau kendala-kendala. Yang kedua, deskripsi kondisi saat ini. Yang ketiga, matriks dan indikator kinerja utama atau KPI, serta yang keempat, strategi organisasi. Kegiatan menetapkan keadaan masa depan akan menghasilkan 3 keluaran. Yang pertama, sasaran bisnis. Yang kedua, penjelasan status di masa depan. Dan yang ketiga, manfaat potensial yang mungkin dihasilkan. Nah, masing-masing dari output ini akan digunakan oleh tugas-tugas yang lain sesuai dengan apa yang ada di gambar. Jadi, outputnya bisa digunakan oleh beberapa knowledge area yang berbeda-beda. Input yang digunakan dalam melakukan kegiatan mendefinisikan keadaan masa datang adalah kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis berupa definisi masalah, peluang atau kendala yang akan ditangani perusahaan di masa depan. Elemen kegiatan yang harus dilakukan pada saat mendefinisikan keadaan masa datang adalah 1. Sasaran dan tujuan bisnis. Sasaran dan tujuan bisnis menjelaskan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Tujuan jangka panjang dapat dipecah menjadi tujuan spesifik dan dikaitkan dengan ukuran untuk menilai pencapaiannya. Elemen yang kedua berupa cakupan ruang solusi, berupa menentukan jenis pilihan yang akan dipertimbangkan saat menyelidiki solusi yang mungkin. Cakupan ruang solusi ini tidak terkait langsung dengan besarnya perubahan. Elemen yang ketiga, kendala. Kendala menjelaskan aspek keadaan saat ini dan keadaan masa depan yang mungkin tidak berubah. Kita harus memeriksa dengan cermat untuk memastikan bahwa kendala-kendala tersebut bersifat akurat dan dapat dibenarkan. Elemen yang keempat, struktur organisasi dan budaya. Berupa identifikasi perubahan yang diperlukan untuk mendukung keadaan masa depan. Elemen yang kelima terkait kapabilitas dan proses, berupa mengidentifikasi kemampuan dan proses baru atau proses yang diubah untuk mewujudkan keadaan masa depan. Elemen yang keenam, teknologi dan infrastruktur, dapat menimbulkan kendala teknis pada solusinya. Mungkin juga perlu diubah. Elemen yang ketujuh, kebijakan. Kebijakan merupakan sumber umum kendala solusi. Identifikasi perubahan yang diperlukan untuk keadaan masa depan yang diinginkan. Elemen yang kedelapan, arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis berisi semua elemen keadaan masa depan yang harus berkontribusi pada keseluruhan keadaan perusahaan di masa depan
yang diinginkan secara keseluruhan. Elemen ke-9, aset internal. Sumber daya mungkin perlu diubah atau ditingkatkan untuk menerapkan strategi perubahan dan mendukung keadaan masa depan. Elemen yang ke-10, identifikasi asumsi. Asumsi harus diidentifikasi dan dipahami dengan jelas untuk memungkinkan keputusan jika kemudian terbukti tidak valid. Elemen ke-11, manfaat potensial. Mengevaluasi untuk melihat apakah nilai potensial keseluruhan dari solusi membenarkan perubahan dibandingkan dengan tidak membuat perubahan. Panduan dan tools yang digunakan untuk tugas mendefinisikan keadaan masa datang adalah yang pertama, deskripsi keadaan saat ini. Deskripsi keadaan saat ini akan memberikan konteks untuk pekerjaan yang akan diselesaikan dan merupakan titik awal untuk keadaan masa depan. Panduan yang kedua berupa matriks dan indikator kinerja utama. Kita harus menentukan apakah keadaan masa depan yang diinginkan telah tercapai atau tidak. Artinya, kita perlu menetapkan metrik-metrik dan KPI-nya. Panduan yang ketiga, strategi organisasi berupa cara, metode, atau pendekatan yang akan diambil untuk mencapai keadaan masa depan yang diinginkan. Panduan yang keempat, batasan solusi. Batasan solusi digunakan untuk memahami tantangan dari solusi yang ada dalam keadaan saat ini. Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan mendefinisikan keadaan masa datang ada 3. Yang pertama adalah tujuan bisnis. Tujuan bisnis menyatakan arah yang diinginkan, yang ingin dicapai bisnis untuk mencapai keadaan masa depan. Output yang kedua, deskripsi keadaan masa depan, berupa batasan dari komponen perusahaan yang diusulkan dan nilai potensial yang diharapkan dari keadaan masa depan. Output yang ketiga, manfaat potensial. Manfaat potensial mungkin dapat direalisasikan dengan menerapkan keadaan masa depan yang diusulkan. Demikian penjelasan tentang analisis keadaan, baik keadaan saat ini maupun keadaan pada masa depan. Terima kasih.